Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabdana Hidayah Widiandayani. Saya adalah mahasiswi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota dari Universitas Negeri Jember dengan NIM 1919 1050 1016 berasal dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai Spatial Data Science dan Spatial Big Data. Materi yang akan saya bahas yaitu pertama ada definisi, konsep, serta histori dari data science dan big data. Yang kedua ada bagaimana peran spatial data dalam perspektif bisnis. Dan yang ketiga ada disiplin ilmu dalam spatial data science dan frameworknya. Yang keempat ada integrasi antara spatial data science dan juga big data. Dan yang terakhir yaitu tipe SDS dan SDB data. Yang pertama ada definisi data science. Science adalah subjek pengetahuan manusia yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena. Nah, metode science ini berupa sebab akibat dengan mencari kebenaran dari sebuah kejadian atau fenomena. Sedangkan data science adalah gabungan dari inference data dan pengembangan algoritmik dan teknologi untuk memecahkan masalah analitik yang kompleks. Nah, ini tidak mencari general truth-nya, akan tetapi mencari kecenderungan atau prediksi. Nah, data bagaimana cara kita melakukan hipotesa, seperti hubungan pandemik dengan tingkat kepadatan di jalan raya itu seperti apa. Kaitannya data science dengan dunia spasial, itu data science digabung dengan aspek spasial yang berupa aspek geografis. Nah, data yang telah ada, yang memiliki variabel spasial, dan menganalisa pola perkembangan lahan dipengaruhi adanya pola investasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai histori dari data science. Pada tahun 1960, seorang bernama Peter Nau ini mengatakan bahwa ia lebih menyukai data science dibandingkan dengan computer science. Nah, hal ini berarti membuktikan bahwa data science ini sudah ada sejak lama. Kemudian pada tahun 1997, seorang bernama Jack Wu memberikan asumsi apakah statistik sama dengan data science. Lalu pada tahun 2001, ini merupakan tonggak sejarah SDS dan SPD, di mana mereka mulai dikenal. Terminologi lahir dan memunculkan paradigma. Big data terdiri dari 3 aspek, volume, velocity, dan variety. Pada tahun 2002, lahirlah jurnal internasional yang mengeluarkan Codata. Istilahnya legalitas atau publikasi secara formal bahwa data science itu benar adanya. Nah, di sini saya memiliki contoh estimasi pendapatan workshop seperti coffee shop yang ada di Jakarta. Apabila ingin investasi, maka mempertimbangkan lokasi yang optimal untuk mendirikan coffee shop itu di mana. Ada 2 terminologi. Yang pertama ada causal approach dan meaning approach. Apa itu causal approach? Ini merupakan sebab akibat bersifat sains. Ada supply dan demand-nya. Sedangkan meaning approach ini menggali big data, menganalisa berdasarkan data. Nah, di mining approach ini, kecenderungan setiap tahunnya ini berbeda-beda, akan terjadi perubahan terkait dengan estimasi revenue-nya. Selanjutnya, bagaimana sih spatial data dalam perspektif bisnis? Sebagai contoh, pasti kalian tidak asing mendengar permainan games Pokemon Go. Ya, pengembangan Niantic Pokemon Go ini mengasumsikan gamesnya menggunakan mapping disesuaikan dengan role model. Apabila ingin mencari Pokemon Go, maka pemain harus berjalan mencari Pokemon itu di mana. Nah, games ini menggunakan sistem GPS untuk melacak keberadaan Pokemon di mana. Ada pula contoh lain yaitu di bidang otomotif. Kenapa bisa sih kok mobil menggunakan spatial data dan big data? Ya, bisa dong. Karena di setiap mobil keluaran terbaru menggunakan perangkat elektronik. Analogisnya menanamkan smartphone dalam mobil.
sehingga dapat tercipta mobil tanpa supir atau mobil tanpa awak. Sepertinya hal ini sudah tidak asing bagi kita ya yang di dunia modern ini. Nah, fungsi peta dalam mobil ini sebagai pemandu. Selanjutnya ada 4 disiplin ilmu dalam Spatial Data Science. Apa saja? Yang pertama ada GIS, yang kedua RDBMS, dan yang ketiga ada Data Analytics, dan keempat ada Big Data. Nah, framework atau cara kerja antara keempat elemen tersebut itu bagaimana sih? Yang pertama, GIS. GIS adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk melakukan, mengambil data, dan mempresentasikan data tersebut. Sebagian data tersebut berupa data spasial. Nah, aspek spasial ini mempunyai atribut data. Pada GIS layer illustration, ini menyimpan data real. Dan street data building vegetation-nya ini dikombinasikan oleh GIS seperti itu. Lalu ada tipe data dari GIS. Yang pertama ada data raster. Nah, data raster ini bagaimana sih? Data raster ini capture image yang memiliki ribuan pixel. Kotakan-kotakan variabel warna ini akan diubah menjadi pola seperti foto udara. Nah, intinya data raster itu adalah data yang memiliki pixel. Sedangkan data vektor adalah data yang terdiri dari 3 unsur polygon, polyline, dan point. Nah, data atributnya, data atribut ini ada data atribut dari vektor yang masing-masing itemnya seperti titik, garis, dan bentuk itu memiliki atribut. Sedangkan data atribut dari raster ini menyimpan nilai dari pixel sendiri. Warna yang punya kandungan nilai. Nah, warna-warna tersebut akan ditranslatekan atau diterjemahkan ke angka di dalam komputer. Disiplin ilmu spatial data science selanjutnya ada RDBMS. Apa sih RDBMS itu? Nah, RDBMS adalah Relationship Database Management System. RDBMS ini merupakan software untuk mengoptimalkan pencarian data. Selain RDBMS, ada lawannya SRDBMS, di mana SRDBMS ini menyimpan aspek spasial, seperti koordinat X dan Y-nya. SRDBMS ini mencantumkan angka pada tabel. Perbedaannya, RDBMS dengan SRDBMS ini terletak pada spesifikasi menyimpan data. Jika RDBMS ini lebih spesifik dalam menyimpan data, sedangkan SRDBMS ini tidak spesifik menyimpan datanya dan harus menambahkan aksesoris untuk dapat membaca aspek spasialnya. Nah, selanjutnya ada data analisis. Data analisis ini termasuk proses inspecting, cleansing, transforming, dan modeling data. Data analisis ini menyaring data berdasarkan seberapa besar kecenderungan data tersebut. Yang keempat, ada big data. Ada 3 hal utama dalam big data, yaitu volume, velocity, dan variety. Apa sih volume? Seperti yang kita tahu, kalau dari volume itu pasti berhubungan dengan ukuran, jumlah. Ya, volume itu jumlah data, berapa terabyte, exabyte, atau byte yang lain. Ya, tapi volume data yang besar belum tentu dikatakan sebagai big data. Karena ada velocity, seberapa cepat kecepatan mengekspor data yang sangat banyak. Selanjutnya, variety, keberagaman sebuah data. Nah, ada beberapa macam variety yang dibahas pada seminar adalah data terstruktur dan data non-terstruktur. Data terstruktur itu seperti RDBMS.
Nah, sedangkan data yang non terstruktur adalah dokumen. Selanjutnya ada integrasi. Nah, di sini yang berperan sebagai tulang punggung adalah big data. Mengapa demikian? Karena big data ini datanya belum terstruktur, maka akan dipecah menjadi RDBMS. Nah, di RDBMS memecah lagi menjadi GIS dan data analisis. Nah, selanjutnya ada tipe dari SDB dan SDS. Ada 9 komponen yang tersusun secara rapi, yang disusun menjadi beberapa tipe. Tipe pertama ada desktop GIS. Nah, GIS ini ukuran spasial datanya sangat kecil dan dasarnya hanya sebagai analisis. Tipe kedua itu server GIS yang terdiri atas gabungan GIS dengan RDBMS. Nah, spatial datanya ini sangat besar dan sifatnya multiple user atau dapat mengakses data yang sama. Fungsi utama dari server GIS ini adalah mapping dan visualisasi. Kemudian, tipe ketiga ada spatial web yang terdiri atas gabungan RDBMS dengan komponen baru, yaitu Internet Map Server. Nah, ukuran spasial datanya ini besar. Nah, delivery data ini melalui web yang dasarnya hanya sebagai analisis. Dan yang keempat ada Spatial Data Analytics yang terdiri atas gabungan GIS dan data analisis. Spatial data analysis ini, ukuran spasial datanya ini kecil. Analisanya juga sangat fleksibel dengan fungsi utama sebagai mapping dan visualisasi. Yang tipe kelima ada spatial data manajemen dan analitik. Ini terdiri atas GIS, RDBMS, dan data analisis. Nah, ukuran spatial datanya ini besar dan multi-user. Spatial data manajemen dan analitik juga fleksibel dalam menganalitik dan fungsi utamanya ini untuk mapping dan visualization. Selanjutnya ada tipe ke-6, ada Spatial Big Data Management dan Analytics. Ini merupakan gabungan antara GIS, RDBMS, data analisis, dan big data. Maka ukurannya ini sangat besar dan dapat memproses data dengan ukuran yang besar. Dan tipe ke-7 ada Standalone Big Data yang terdiri atas gabungan Big Data, RDBMS, dan ETL. Apa itu? Extract, Transform, dan Load. Dan yang tipe ke-8 ada Big Data Analytics, terdiri atas Big Data, RDBMS, ETL, dan Data Analytics. Yang ke-9 ada Spatial Big Data, yaitu terdiri atas Big Data, RDBMS, dan GIS. Mengenai future job-nya, nah, Big Data dan Spatial Data Science ini merupakan 5 besar dari 30 teknologi di dekade selanjutnya. Nah, yang menggunakan spatial data ini contohnya ada aplikasi GIS, GPS mapping. Nah, ini merupakan salah satu software yang mengandalkan spatial data dan diprediksi akan menjadi teknologi di masa depan yang akan berkembang secara pesat karena semua aplikasi pada dasarnya berbasis spatial data. Nah, learn lesson atau pelajaran yang dapat kita ambil dalam mempelajari spatial data ini ada banyak sekali dan dijamin tidak akan merugikan kita. Ya, manfaatnya tuh banyak seperti mengetahui definisi, manfaat dalam dunia bisnis dan bagaimana pengoperasiannya yang akan bermanfaat dalam dunia perencanaan. Nah, manfaat perkembangan teknologi dan aplikasinya dalam dunia perencanaan wilayah itu apa saja sih? Ya, yang pertama itu dapat membantu mencari informasi dalam
sebuah perencanaan. Nah, yang kedua ada sebagai alat penyusun perencanaan. Yang ketiga dapat sebagai alat dalam memaparkan hasil perencanaan. Dan yang keempat ada dalam teknologi SIG atau sistem informasi geografis ini dapat memudahkan pengelolaan data. Sebagai contoh, dalam menginterferensikan SDA dengan identifikasi potensi alam. Dan kelima, berfungsi disaster management, dapat investasi bisnis dan ekonomi. Di masa yang modern ini, kita tidak pernah terlepas dari berbagai macam perkembangan teknologi. Nah, kita dituntut untuk memanfaatkan secara optimal perkembangan teknologi yang sudah ada dan bisa untuk menginovasi dan merevolusikan kembali teknologi-teknologi sebelumnya supaya menjadi yang lebih baik. Nah, karena di dalam perencanaan wilayah dan kota ini tidak lepas dari aplikasi-aplikasi yang berhubungan tentang pemetaan, maka Spatial Big Data dan Spatial Data Science ini sangat bermanfaat bagi sistem di aplikasi. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya yang berkenan untuk menonton vlog dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.